Halo Sobat Pinus, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini Sobat akan tetap kami ajak jalan-jalan ke Bali Utara, ke Pagi Motley, karena kami memiliki topik menarik untuk didiskusikan yang menggabungkan kreativitas dan hal yang berkelanjutan. Kita akan menjelajahi dunia tie-dye dan bagaimana hal itu dapat menjadi bagian dari mode yang berkelanjutan. So, ayo kita selami. Asiknya kalau main ke studio ini adalah kita bisa melihat berbagai koleksi yang ada di sana. Dan kita bisa melihat proses secara langsung para seniman tekstil kalau saya bilang. Jadi ini mereka sedang mengerjakan pewarnaan dengan bahan-bahan yang alami. Nah, di studio ini teman-teman bisa melihat hasil yang sudah dikoleksi, bisa juga melihat bahan dan kain-kain hasil karya dari Pagi Motley. Dan nggak hanya itu, teman-teman juga bisa belajar di sana. Ada beberapa paketan gitu ya, paketan untuk mempelajari bagaimana sih cara pembuatan pewarnaan alam itu, gitu. Yang banyak disebut dengan tie-dye. Dan di Pagi Motley ini mereka mengembangkan teknis tie-dye, jadi nggak hanya ya itu saja. Mereka menambahkan sebuah added value. Karena begini nih, tie-dye adalah teknik pewarnaan kuno yang berasal dari berbagai budaya di seluruh dunia dulunya. Teknik ini mendapatkan popularitas di tahun 60-an selama gerakan hippie dan sejak itu menjadi tren fashion yang ikonik. Nah, asiknya di Pagi Motley, kita bisa belajar mewarnai kayak ini nih, misalnya sabut kelapa. Sabut kelapa itu menghasilkan warna apa, kemudian daun mangga menghasilkan warna apa, daun bambu, dan banyak sekali bahan-bahan alam. Tidak hanya pengetahuan tentang bahan, di sana kita juga bisa melihat sebuah proses melukis di atas selebar kain dan menggunakan pewarna alam. Dan ini nggak main-main kawan, ini juga nggak banyak gitu ya. Ini sangat unik dan sangat worth it untuk kita saksikan langsung. Bisa juga sambil ngobrol dengan bapaknya, tapi kalau bisa jangan sering-sering bertanya. Nanti aja kalau udah selesai baru kita tanya banyak hal. Dan jujur nih ya, selama merekam ini, saya tuh kagum dengan detail dan ketelitian hasil karya yang ditorehkan di kain itu. Keren banget, men. Pas pada waktu itu ada kegiatan pemotretan produk gitu ya. Terus ya udah saya coba mengikuti saja sambil melihat hasil produk akhir. Ini adalah hasil yang memang ada di Pagi Motley gitu. Jadi seperti apa yang saya ceritakan tadi, di Pagi Motley itu menambah sebuah added value pada tie-dye. Jadi tidak melulu menghasilkan sebuah motif yang seperti desain-desain hippies di tahun 60-an, 70-an. Nah, di Pagi Motley ini, mereka mempertimbangkan tentang tie-dye yang lebih berkelanjutan. Jadi mereka mempertimbangkan bahan yang digunakan, memilih serat alami seperti kapas organik, rami, atau bambu yang dapat mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Karena serat ini dapat terurai secara hayati dan membutuhkan sedikit air pestisida. Terus memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan alternatif sintetik begitu ya. Dan ini kita bisa lihat detail-detail hasil karyanya dan menurut saya sih keren banget, men. Bahkan sempat pada saat pemotretan ada tamu boleh datang dan Peli Andika tetap melayani tamu-tamu tersebut. Di sisi lain pemotretan tetap jalan. Terus ya saya tetap mencoba merekam dan mengagumi detail dari hasil tekstil yang dihasilkan. Cara lain untuk merangkul keberlanjutan dalam tie-dye adalah melalui daur ulang dan pakaian bekas. Alih-alih membeli barang baru, kita dapat menggunakan kembali pakaian lama
dan memberi mereka kehidupan baru dengan tie-dye. Dengan melakukan ini, kita mengurangi limbah tekstil dan meminimalkan kebutuhan akan produksi baru, yang pada akhirnya menghemat sumber daya dan mengurangi jejak ekologi kita. Oke, sampai jumpa di tayangan berikutnya dan salam lestari.